生命中最渴望的一件事，羡慕你单身求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。Sekali lagi，我们生命中，我生命中最渴望的一件事，羡慕你单身求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。生命中最渴的一件事，羡慕你单是求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你荣耀充满天地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，全生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱在生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk bersaksi demi nama-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, hari ini kami mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami mau Roh Kudus Tuhan memimpin hidup kami. Memimpin kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan.
memimpin kami untuk sungguh-sungguh beriman kepada Engkau, memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya akan bacakan ayat yang ke-6 saja, dan nanti dalam pembahasan kita saya akan bacakan ayat per ayatnya. Saya akan baca ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, kalau kita survei di wilayah kekristenan yang ada, maka kita mungkin akan menemukan bahwa apa yang paling banyak dicari oleh orang-orang Kristen di dalam kekristenan. Pada masa-masa sekarang ini kita melihat ada satu krisis yang terjadi di mana banyak orang yang mereka cari di dalam kekristenan bukan Yesus tetapi mujizat. Mujizat yang mereka cari, mujizat kesembuhan dan sebagainya. Kalau bicara soal mujizat penyembuhan, adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita di dalam dunia kekristenan. Di dalam Alkitab sendiri ada banyak hal yang tercatat tentang mujizat. Dan kita tahu bersama bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin akan mujizat Tuhan. Kita tidak menolak mujizat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu hal, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus bukan berbicara hanya terbatas sebagai satu mujizat penyembuhan. Tetapi ada hal lain yang lebih penting yang harus kita pahami, yang harus kita tahu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, pada zaman Yesus, ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, ketika Tuhan Yesus mengadakan pelayanan di dalam dunia ini, ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan dikatakan kalau semuanya dicatat itu tidak mampu untuk ditampung. Banyak yang Tuhan Yesus lakukan, dan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, dicatat, dikatakan di dalam Alkitab bahwa semua orang yang melihat itu menjadi takjub dan tercengang. Artinya itu merupakan suatu peristiwa, merupakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Dan peristiwa-peristiwa itu menarik perhatian orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan kita lihat ini tercatat di dalam Alkitab, mereka pun memberitakan Injil, mengadakan mujizat dalam nama Yesus, dan hal itu juga membuat banyak mata memandang menjadi takjub dan tercengang. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini juga kita akan melihat orang-orang yang melihat mujizat yang terjadi pun mata mereka melihat dan mereka menjadi takjub dan tercengang. Artinya ada perasaan emosi yang meluap-luap yang serasa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43, di situ juga rasul-rasul mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat yang begitu banyak. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa tanda-tanda mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukan itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam namanya, bukan sembarangan, bukan asal jadi, bukan gampangan. Matthew Henry mengatakan bahwa bukan kepada setiap orang murid-murid mengadakan mujizat. Kalau kita melihat perjalanan penginjilan dari murid-murid, tidak kepada semua orang
mereka melakukan mujizat. Dan itu dikatakan, Matthew Henry mengatakan bahwa tidak kepada semua orang mujizat itu dilakukan. Melainkan melalui tuntunan Roh Kudus, mereka melakukan itu untuk menjalankan amanat agung Yesus yang sudah mereka terima. Bapak Ibu, mujizat diberikan kepada kita. Kuasa dalam nama Yesus diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan mujizat yang dilakukan itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya nama Yesus dimuliakan. Dan para murid melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, perlu dicatat, perlu diingat bahwa para murid melakukan mujizat-mujizat yang ada bukan untuk mengadakan pameran mujizat. Bukan. Tetapi mereka melakukannya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita sebagai orang percaya, kita mendengar mujizat, kita yakin mujizat itu terjadi. Apalagi di dalam kondisi saat ini, kita sangat mengharapkan mujizat Tuhan terjadi untuk kondisi kita sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya terbatas hanya sampai di situ aja. Saya mau mengajak kita melihat satu persatu ayat yang hari ini kita akan bahas. Kita mulai dari ayat 1 Bapak Ibu. Di situ dikatakan demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid Yesus ini, mereka ketika mereka berada di Yerusalem, mereka tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Menyembah Allah secara tradisi Yahudi. Dan mereka orang Yahudi biasanya pergi ke bait Allah dan beribadah sembayang di situ. Nah paling sedikit dalam satu hari ada 3 kali mereka pergi ke rumah ibadah untuk sembahyang. Biasanya itu yang pertama itu jam 9 pagi, kemudian jam 12 siang, dan kemudian jam 3 petang. Dan pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah ini dikatakan tercatat di situ adalah jam 3 petang. Mereka pergi ke situ untuk berdoa dan biasanya orang pergi ke situ untuk berdoa dan mempersembahkan kurban di malam hari kalau jam 3 petang. Dan Petrus dan Yohanes pergi ke situ untuk berdoa, pergi ke bait Allah. Kemudian dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Bapak Ibu, lumpuh sejak lahirnya. Biasanya orang Yahudi itu kalau ada seorang yang lahir cacat, sejak lahir cacat, berarti biasanya mereka timpahkan itu ke dosa. Itu dosa dia atau dosa orang tuanya dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, kalau kita membayangkan orang lumpuh ini, dia tidak pernah berjalan, kakinya itu tidak ada tenaga, kemudian dia tidak pernah merasakan bagaimana itu berjalan. Dan dia rasanya mungkin tidak ada harapan lagi untuk bisa berjalan. Karena itu orang-orang sering mengusung dia, taruh di gerbang indah itu, dan tugas dia, pekerjaan dia hanya meminta sedekah untuk melanjutkan hidupnya. Nah kemudian dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, meminta sedekah ini di dalam bahasa asli artinya gini, dia meminta satu permohonan yang terus-menerus. Satu permohonan yang terus-menerus sama seperti orang-orang peminta-minta di jalan yang kita mungkin pernah temui. Mereka akan selalu meminta, Pak, minta sedekah, berikanlah sedekah kepadaku, berikanlah sedekah kepadaku. Seperti itu. Jadi orang lumpuh ini ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, kemudian dia meminta sedekah. Terus menerus, berikanlah
sedekah kepadaku. Kenapa demikian? Karena dia berpikir seperti ini, orang-orang yang lewat di pintu gerbang indah untuk menuju ke bait Allah itu adalah orang-orang yang religius. Orang-orang yang selalu mempersembahkan persembahan di bait Allah. Orang-orang yang taat beribadah. Dan orang-orang seperti itu kemungkinan besar mungkin akan memberikan sedekah kepadanya. Karena itu dia di situ. Dan satu hal yang kontras di situ, gerbang indah yang dikatakan itu, ada penafsir mengatakan itu gerbang di mana pertemuan antara orang kafir dengan halaman gerbang untuk orang-orang kafir dan halaman untuk para perempuan. Karena bait Allah itu terbagi-bagi bagian-bagiannya. Tetapi gerbang itu juga dikatakan gerbang yang sangat indah, yang sangat luar biasa indah. Tapi ada hal yang kontras yang terjadi. Ada pengemis yang selalu duduk di situ dan meminta sedekah. Bapak, Ibu, Saudara, orang lumpuh ini dengan hati yang sangat merindukan sedekah. Dia melihat Petrus dan Yohanes lewat dan dia bilang, minta sedekah. Saya minta sedekah. Tapi Bapak Ibu, Petrus menatap. Dalam ayat yang keempat dikatakan Petrus menatap orang itu. Ketika Petrus dan Yohanes berjalan, Petrus lihat dia. Ketika dia meminta sedekah, Petrus menatap orang itu. Dan Petrus mengatakan, lihatlah kepada kami. Di situ terjadi dialog, ada percakapan. Petrus tidak langsung berjalan, kemudian Petrus tidak langsung sembarangan mengatakan, hai kamu berdiri dalam nama Yesus. Tidak. Dia melakukan satu percakapan dengan pengemis ini, dengan orang lumpuh ini. Dan dia mengatakan, lihatlah pada kami. Artinya kamu pandang kami. Waktu orang lumpuh ini memandang Petrus, dia tetap mengharapkan, pasti dia akan mendapatkan sesuatu. Pasti dia akan mendapatkan sedekah. Tapi ketika itu Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku. Saya rasa pada saat itu orang lumpuh ini langsung mengatakan, waduh, jadi apa yang akan saya dapatkan? Kalau emas dan perak mereka nggak punya, apa yang saya dapatkan? Kemudian Petrus melanjutkan, tetapi apa yang kupunyai, nah ini membuat si pengemis ini mendapatkan satu pengharapan. Apa yang kupunyai? Berarti dia punya sesuatu. Petrus mengatakan, apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Petrus mengambil tangan kanan dari orang itu, mengangkat dia, dan Alkitab mencatat seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan bukan sampai di situ saja. Tentunya keadaan dia yang dia alami saat itu membuat hatinya sangat bergembira, hatinya sangat bersuka cita. Dan dikatakan ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika orang lumpuh yang tadinya lumpuh ini dia berjalan, mata kakinya kuat, dia meloncat-loncat, dia memuji nama Allah, pasti menimbulkan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar itu. Orang-orang di sekitar itu melihat dia berjalan sambil memuji nama Allah. Dan ketika mereka melihat dia, mereka sadar bahwa dia adalah orang lumpuh yang sejak lahir lumpuh dan sering berada di gerbang indah untuk meminta sedekah. Dan dikatakan, sehingga mereka takjub dan tercengang terhadap apa yang terjadi padanya. Ini bagian firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali orang-orang hanya sampai pada bagian firman Tuhan ini. Bahwa orang lumpuh ini yang lumpuh sejak lahir karena nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus dia dipulihkan, dia disembuhkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal lain yang sangat-sangat penting setelah itu. Di dalam pasal setelah itu, Petrus dengan tegas menekankan bahwa bukan karena Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan dia, tetapi nama Yesus yang menyembuhkan dia. Karena waktu setelah mereka dari bait Allah itu, orang-orang melihat
orang lumpuh yang sudah sembuh ini mengikuti Petrus dan Yohanes, orang lumpuh ini memuji Allah. Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling itu melihat, oh Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Karena itu Petrus mengatakan, kenapa kalian melihat kami? Bukan kami yang menyembuhkan dia. Tetapi nama Yesus yang berkuasa itu yang menyembuhkan dia. Yesus orang Nazaret yang kalian salibkan itu. Satu identitas yang jelas Bapak Ibu Saudara. Identitas yang sangat jelas. Yesus orang Nazaret yang beberapa waktu lalu engkau salibkan. Yang beberapa waktu lalu engkau lebih memilih membebaskan penjahat daripada memilih membebaskan Yesus. Yesus itu yang engkau salibkan. Yesus itulah dalam kuasanya menyembuhkan orang ini. Berita Injil disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar bahwa kuasa dalam nama Yesus itu luar biasa. Kuasa dalam nama Yesus itu adalah Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kuasa dalam nama Yesus itu diberikan kepada murid-muridnya sehingga Petrus mengatakan bahwa apa yang kupunyai. Di dalam ayat 6 dia dengan tegas mengatakan apa yang kupunyai, artinya sesuatu yang dia punya. Sesuatu yang dia punya itu di dalam Kisah Para Rasul pasal sebelumnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan kepada murid-muridnya. Minggu lalu kita sudah merayakan itu hari Pentakosta. Roh Kudus itu ketika diberikan, murid-murid diperlengkapi dengan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Murid-murid diperlengkapi dengan keberanian untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan itu yang dia punyai. Roh Kudus itu diterima oleh murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus memiliki Roh Kudus itu. Yesus yang memberikan itu kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan itu kepada murid-muridnya. Bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita, orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, mereka yang menerima kuasa, mereka akan menerima kuasa Roh Kudus yang sama, yang telah bekerja dalam diri Yesus. Maka mereka juga akan dapat melakukan penyembuhan-penyembuhan seperti yang dilakukan Yesus, bahkan lebih besar dari itu. Bukan orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus itu lebih besar dari Yesus, bukan. Tetapi pekerjaan mereka yang ditugaskan oleh Yesus itu membuat dan memproklamasikan nama Yesus, kebesaran nama Yesus, dan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Itu yang dimaksud Bapak Ibu Saudara. Yesus memberi kuasa itu kepada kita. Kuasa dalam nama Yesus itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup mengusir roh-roh jahat. Dan yang terpenting, kuasa dalam nama Yesus adalah kuasa yang menginsafkan manusia akan dosa, yang menyelamatkan dan memulihkan manusia. Kuasa dalam nama Yesus itu membuat orang sadar akan dosa. Karena itu dalam pemberitaan firman Tuhan, kalau kita selidiki setiap kali ada mujizat yang dilakukan, selalu dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara, kuasa itu diberikan kepada kita. Dan yang terpenting kuasa itu diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Kuasa itu dapat dimiliki oleh kita. Dan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang menjadi kepunyaan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita yakin kita adalah murid Yesus? Apakah kita yakin kita adalah murid Yesus? Dan apakah kita yakin bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita? Kuasa itu yang membebaskan kita dari dosa. Kuasa itu yang memulihkan luka-luka batin kita. Kuasa itu yang menyembuhkan kita. Kuasa itu yang mengubah kehidupan kita menjadi manusia baru. Apakah kita yakin kuasa itu sudah ada dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kuasa dalam nama Yesus, saya teringat waktu kecil saya selalu diajarkan orang tua saya, kalau kamu berada dalam keadaan takut,
berdoalah dalam nama Yesus. Karena waktu kamu berdoa dalam nama Yesus, maka kamu akan dimampukan Tuhan untuk mengalahkan ketakutanmu. Waktu kamu sakit, kamu meminum obat dan mengikuti seluruh prosedur penyembuhan, tapi ingatlah, kamu berdoalah dalam nama Yesus. Dan Yesus pasti menyembuhkan engkau. Dan dari dulu saya sering melihat betapa hebatnya kuasa nama Yesus itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus ke pelosok-pelosok daerah melakukan penginjilan. Dan Tuhan mengizinkan mereka melakukan mujizat-mujizat yang ada di dalam nama Yesus. Dan banyak orang memakai nama Yesus untuk memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang salah tafsir. Ada juga orang yang menyangka bahwa nama Yesus itu adalah seperti mantra. Apakah nama Yesus itu seperti mantra? Ketika kita melihat ada kuasa kegelapan, kemudian kita katakan dalam nama Yesus. Kemudian kuasa kegelapan itu hilang. Atau seperti film-film yang memakai salib, langsung tunjuk salib ke Dracula misalnya, langsung lari. Tidak. Nama Yesus bukan seperti mantra, Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus itu, kuasa dalam nama Yesus hanya ada pada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mari kita lihat satu perbandingan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Di situ kita lihat jelas. Kuasa dalam nama Yesus, perkataan dalam nama Yesus Kristus itu bukan sebagai mantra. Bukan seperti dukun yang mengatakan mantra kemudian mantra itu mujarab. Tidak. Kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak berhak mengatakan dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa untuk mengatakan dalam nama Yesus. Untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang dan sebagainya. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 di situ dikisahkan Bapak Ibu. Ada 7 anak dari Imam Skewa. Mereka mencoba untuk memakai nama Yesus itu. Karena apa? Mereka mendengar bahwa Paulus memberitakan Injil, melakukan mujizat dengan nama Yesus. Dan mereka menganggap bahwa nama Yesus itu seperti mantra. Dan mereka memakai itu, mereka mencoba memakai itu. Waktu mereka memakai itu, ada orang yang kerasukan. Dan kemudian mereka mengatakan dalam nama Yesus, mereka mengusir roh jahat itu dalam nama Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. 7 anak Imam Skewa ini, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka melakukan praktek perdukunan. Dan mereka merasa bahwa nama Yesus ini seperti mantra. Waktu itu mereka mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku kenal, aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu? Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sembarangan memakai nama Yesus. Engkau tidak kenal Yesus, engkau tidak bisa memakai nama Yesus. Ketika 7 anak dari Imam Skewa ini memakai nama Yesus, apa yang terjadi? Mereka dipermalukan. Mereka digagahi, bahkan dikatakan mereka keluar telanjang dari rumah itu. Dan itu menjadi berita yang sangat heboh yang terjadi saat itu di Efesus. Diketahui oleh semua orang di Efesus. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa nama Yesus bukan sebuah mantra. Nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus, hanya akan terjadi kepada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu, taruhlah namanya Ibu Ana. Ibu Ana ini sedang pergi dari satu daerah ke daerah yang lain dan naik kereta api. Di situ dia bertemu dengan satu bapak namanya katakanlah namanya Bapak Timi. Jadi Ibu Ana ini bertemu dengan Pak Timi, kemudian berbicara, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Waktu ngobrol ternyata Ibu Ana ini sedang mempromosikan pendetanya. Jadi Ibu Ana ini mengatakan, Bapak,
Kalau Bapak tinggal di daerah itu, Bapak memang orang itu, saya enggak katakan tempatnya, Bapak pasti kenal dengan pendeta kami ini. Kemudian Ibu Ana ini memberikan satu undangan kepada Pak Timi ini. Waktu Pak Timi mengambil undangan itu, dia membuka undangan itu, kemudian dia sangat kaget. Dia melihat undangan itu tulisnya seperti ini. Pendeta X, saya enggak katakan nama, Pendeta X, tempat di jalan sekian-sekian, nomor HP sekian-sekian-sekian, melayani berbagai masalah. Praktek hari ini, menangani berbagai masalah. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, praktek di hari bla bla bla, pukul bla bla bla, khusus mendoakan agar bisnis Anda maju pesat dan cepat menjadi kaya. Kemudian kalimat berikutnya, hari bla bla bla, pukul bla bla bla, khusus mendoakan untuk kesembuhan dari semua jenis penyakit. Kemudian kalimat berikutnya lagi, hari bla bla bla, pukul bla bla bla, khusus mendoakan jodoh yang tepat menurut Tuhan. Datanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berkelimpahan. Anda dijamin pasti tidak kecewa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapat undangan seperti itu, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Ada dua respon, setidaknya ada dua respon yang terjadi. Yang pertama, wah, saya lagi butuh jodoh nih. Saya pergi cari Pak Pendeta ini. Oh, saya mau bisnis saya lancar nih. Saya pergi cari Pak Pendeta ini supaya dia doakan saya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan selidiki, benar enggak nih? Atau ini cuma bohong-bohongan? Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Pak Timi ini membaca undangan ini, dia kemudian balik ke daerah, waktu dia kembali ke daerahnya, dia menyelidiki. Ini pendeta gadungan atau pendeta beneran. Tapi waktu dia menyelidiki ternyata memang pendeta beneran. Pendeta dalam satu gereja tertentu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, pendeta ini hanya melakukan bisnis yang berkedok rohani. Dan itu yang terjadi saat ini. Ketika mata kita hanya tertuju pada mujizat, maka kita akan masuk di dalam perangkap-perangkap seperti ini. Kita akan masuk di dalam satu konsep bahwa nama Yesus itu sebuah mantra, bukan kuasa dari Allah yang diberikan kepada kita. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang berpusat hanya pada mujizat dengan mengatakan nama Yesus, dalam nama Yesus engkau sembuh, dan ternyata engkau tidak sembuh, engkau kecewa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus corona ini berlalu, ternyata corona tidak berlalu dan engkau kecewa kepada Tuhan. Banyak sekali orang yang memakai nama Yesus dengan sembarangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari kisah-kisah di dalam Alkitab kita mau melihat bahwa nama Yesus adalah nama yang suci, nama yang berkuasa. Engkau tidak dapat memakai nama itu dengan sembarangan. Dan praktek yang dilakukan oleh pendeta X ini yang tadi saya ceritakan, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena dia membawa orang bukan untuk mengenal Allah. Dia membawa orang untuk mengenal dirinya, pendeta sakti. Bukankah sekarang banyak pendeta sakti? Banyak pendeta dukun yang hanya menjual nama Yesus untuk menipu banyak orang. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya tidak bisa memakai nama Yesus itu untuk mencoba-coba. Tidak bisa memakai nama Yesus untuk mencobai Tuhan. Contohnya seperti ini, coba saya pakai nama Yesus. Ada orang yang sakit, coba saya pakai nama Yesus. Hei engkau dalam nama Yesus sembuh. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu engkau sedang mencobai Tuhan. Tapi kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendoakan orang itu, maka engkau melakukannya untuk memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pendeta yang
berdoa kepada orang lain. Kita semua yang ketika kita berdoa dalam nama Yesus untuk orang lain, dan orang itu menjadi sembuh atau orang itu dipulihkan, ingatlah bukan engkau, tapi Yesus. Ingatlah bukan engkau, sedikit pun tidak ada andil engkau. Jadi jangan katakan karena doa saya dia begini, karena doa saya dia begitu. Tidak. Karena nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus. Kalau kita sudah menyingkirkan Yesus dan kita maju ke depan, maka Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Dan yang akan kita temui adalah kita akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kuasa dalam nama Yesus itu Yesus berikan untuk kita orang-orang percaya dan dipakai untuk apa? Nah, ini penting Bapak Ibu. Itu makanya saya katakan dari tadi bukan tentang mujizat, bukan. Mujizat itu hanya alat untuk memperkenalkan kuasa Kristus, salah satu alat. Kuasa dalam nama Yesus itu diberikan kepada kita, dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 20 ayat 21, di situ dikatakan seperti ini. Seperti Bapa mengutus aku. Ini Tuhan Yesus katakan ya. Seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian juga sekarang aku mengutus kamu, di situ juga Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita. Tuhan mengutus kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan tentang kebesaran Yesus, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa dalam nama Yesus bekerja pada orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang mengalami bantuan, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Itu yang harus kita beritakan kepada mereka bahwa Yesus akan sanggup memulihkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuasa dalam nama Yesus itu diberikan kepada kita, dipakai untuk memberitakan, menunjukkan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan bahwa mereka punya pengharapan di dalam Yesus. Kepada orang-orang yang lemah supaya mereka tahu bahwa mereka punya kekuatan di dalam Yesus. Kepada orang-orang yang dibelenggu oleh dosa supaya mereka tahu bahwa mereka punya kelepasan di dalam Yesus. Bapak Ibu, kuasa Yesus sanggup memulihkan. Bapak Ibu Saudara, mujizat bukan penekanan yang utama di dalam kekristenan. Kita percaya mujizat, tapi penekanan utama bukan mujizat. Tuhan Yesus tidak pernah berseru seperti ini. Kerajaan Allah sudah dekat, mari datanglah, alamilah mujizat Tuhan. Bukankah itu kalimat yang sering kita dengar ya? Di dalam KKR. Datanglah, alamilah mujizat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Murid-murid Yesus pun tidak pernah mengatakan seperti itu. Datanglah, alamilah mujizat Tuhan karena kerajaan Allah sudah dekat. Tidak. Yang Tuhan Yesus katakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang dilakukan Petrus. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh ini di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Dia katakan kepada orang-orang yang melihat itu. Engkau melihat ini bukan pekerjaanku tapi pekerjaan Yesus. Karena itu bertobatlah. Bertobatlah, sadarlah. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Banyak orang gagal memahami hal ini. Banyak orang gagal dan malah mereka menutupi nama Yesus. Berita Injil direduksi. Berita Injil diganti dengan berita kesembuhan. Itu satu hal yang sangat memprihatinkan di dalam kekristenan.
Banyak orang tidak peduli dengan berita Injil. Yang orang peduli hanya berita kesembuhan. Padahal tujuan dari mujizat yang dicatat di dalam Alkitab adalah untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar apa? Kita belajar jangan memusatkan diri kita pada mujizat, tetapi pada pemberi mujizat, yaitu Yesus. Yang kedua, engkau dan saya, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu kita mengalahkan segala ketakutan kita. Di dalam nama Yesus itu kita diizinkan Tuhan untuk melakukan mujizat. Di dalam nama Yesus itu kita diizinkan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan. Tapi yang terpenting, di dalam nama Yesus itu ada satu tugas yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksi. Itu penting. Di dalam Matius 28, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi jadi saksi, kabarkan Injil Kristus. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai saksi adalah pastikan bahwa kita memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Kalau kita ragu bahwa Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, berarti kita belum jadi murid Yesus. Tapi kita harus yakin ada kuasa di dalam nama Yesus yang diberikan kepada saya. Saya tidak takut dengan apapun untuk memberitakan Injil Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita harus lakukan sebagai saksi adalah memandang dunia atau memandang orang lain sama seperti cara pandang Yesus. Artinya mengubah cara pandang kita, menggantikannya itu dengan cara pandang Yesus. Bagaimana cara pandang Yesus? Melihat orang lain dengan empati. Melihat apa yang tidak kelihatan. Petrus dan Yohanes memiliki cara pandang Yesus. Ketika mereka melihat orang lumpuh itu, mereka bukan melihat orang lumpuh itu membutuhkan sedekah. Tetapi mereka melihat lebih dalam lagi bahwa orang lumpuh itu membutuhkan pemulihan. Orang lumpuh itu membutuhkan Yesus di dalam hidupnya. Cara pandang itu yang harus kita miliki. Makanya Petrus katakan, lihatlah pada kami. Ini menunjukkan sikap hati yang sungguh-sungguh empati dengan orang lumpuh ini. Kamu lihat kami. Kami akan memberikan yang lebih lagi, yang lebih dari apa yang engkau harapkan. Sedekah yang engkau harapkan. Kami memberikan yang lebih berharga, yaitu kuasa dalam nama Yesus engkau dipulihkan. Bapak Ibu, tanpa memiliki cara pandang Yesus, kita tidak sanggup berempati seperti Yesus. Kalau kita tidak memiliki cara pandang Yesus, maka kita akan melihat orang hanya dari luarnya saja. Kalau kita tidak memiliki cara pandang Yesus, maka kita akan hidup untuk ego kita sendiri. Kalau saya senang, saya bantu. Kalau saya tidak senang, saya tidak peduli. Kalau tidak memiliki cara pandang Yesus, tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Sedangkan Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai saksi adalah memakai kuasa dalam nama Yesus itu untuk terus memberitakan Injil. Itu yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Mereka memberitakan kuasa Tuhan. Mereka menjangkau jiwa-jiwa untuk menyatakan kasih Tuhan. Satu tokoh teolog Amerika, Elton Trueblood, mengatakan bahwa gereja sekarang ini telah menjadi tempat sekelompok orang yang hadir untuk mendengar seseorang berbicara. Seharusnya gereja tidak menjadi sekelompok pendengar, tetapi sekelompok pekerja yang memberitakan Injil. Nah, ini krisis yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kuasa dalam nama Yesus itu diberikan supaya kita memberitakan Injil. Bukan kita datang, beribadah, kemudian kita hanya mendengar khotbah-khotbah, setelah itu selesai. Tidak.
Yang Tuhan mau adalah kita diperlengkapi terus-menerus, kita disiplin di dalam kerohanian kita, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, mempelajari firman Tuhan senantiasa, dan kita menjadi saksi Kristus. Pergi beritakan Injil di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, baik dalam perkataan kita maupun sikap dan tingkah laku kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ketika kita yakin bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, dan itu tidak akan terbantahkan. Kuasa dalam nama Yesus itu tidak terbantahkan. Siapapun yang mau bantah tidak bisa terbantahkan. Karena itu sudah nyata dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Tugas kita, pergilah, beritakanlah Injil dengan kuasa itu. Nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dengan kuasa yang ada pada kita. Biarlah bagian firman Tuhan ini mengajak kita, memotivasi kita lagi untuk yakin kuasa yang ada pada saya ini besar, hebat, karena kuasa Yesus. Dan kuasa ini memerdekakan hidup saya. Dan saya harus beritakan itu kepada orang-orang bahwa mereka pun akan dimerdekakan ketika mereka mendapatkan kuasa itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kuasa di dalam nama Yesus adalah kuasa yang hebat. Kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu telah diberikan bagi kami. Biarlah kami dipimpin oleh kuasa itu, kuasa Roh Kudus Tuhan. Dipimpin untuk semakin mengenal Tuhan, dipimpin untuk semakin mencintai Tuhan. Dan memiliki cara pandang Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa yang masih haus akan kebenaran Tuhan. Yang masih tersesat ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, Roh Kudus Tuhan gerakan hati kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, yaitu menjadi saksi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil, memakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga bagi setiap orang yang ada ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah penyampaian firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati kami, membawa kami untuk berpusat pada Kristus, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami, dan kami melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk semua hensi. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan dan kekuatan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku persembahkan hidupku. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu
kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku. Doa Bapa kami, 主祷文，我们在天上的父，愿人多尊重本身，用父的国效能，用父的真心在地上，如同成在地上。我们的永远的神，这里的生命不是的，这里我们是或者我们是Amin. Amin. Doa berkat bagi Boksu Johan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, dan penghiburan kekuatan yang daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.